Iya, shalom. Selamat pagi bagi kita semua pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mulai doa saat teduh kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang malam ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami, menyertai kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami keadaan sehat. Syukur, terima kasih. Segala kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Hari ini Tuhan pimpinlah doa saat teduh ini dari awal pertengahan sampai penghabisan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Mari Tuhan masuk Engkau dalam hati kami. Kekudusan, kesucian, izinkan kami masuk hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Bersyukur pada pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hidup pada hari esok. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
lagi katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Glory haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada, oh, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku. Ada dengan nada yang lembut katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada, mari rasakan diri Tuhan. Ada saat ini, Engkau ada hari ini karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
baik. Glory haleluya. Teramat baik bagiku. Haleluya. 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 Kami tinggikan, kami agungkan Engkau pagi-pagi hari yang indah ini Rakada. Kami datang menghampiri tatam yang kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di khidmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ya aku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada karena terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Allah yang ajaib. Segala kemuliaan, segala pujian. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Roh Kudus. Keluargaku datang pagi hari ini, sujud menyembah, meninggikan, memuliakan Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Yesus, Kaulah Tuhan atas segala. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Engkau yang patut disembah, tinggikan ya Roh Kudus, Kau Raja kami, Tuhan kami. Haleluya. Kami perlu Engkau Yesus. Naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Naungi kami dengan penuh kemuliaan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pujian, mari angkat pujian ini lebih dalam lagi, katakan pujian dan syukurku kami naikkan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, glory haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Coba lebih dalam lagi, mari kita lebih masuk hadirat Tuhan. Amin. Pujian, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari semua rasakan hadirat Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lembut lagi katakan ku tahu
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Lebih lembut lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Glory, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Glory, haleluya. Segenap hidupku, segenap hidup, segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Glory, haleluya. Mari sembah-sembah Dia, persembahkan seluruh hidupmu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita semua masuk ke hadirat Tuhan, semua masuk ke hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Dunia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan-Mu Yesus. Oh haleluya, hadirat-Mu kami butuhkan pada hari ini.
merasakan atmosfermu lebih besar di tempat ini. Atmosfermu besar dalam keluarga kami. Seluruh hidup kami. Katakan belas kasihan-Mu Tuhan. Katakanlah belas kasihan. Asihani kami ya Tuhan. Asihani kami ya Yesus. Penuh. Mastakara. Oh, jama. Oh, yes, Tuhan, Kau Tuhan menjamah hatiku. Katakan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Katakanlah belas kasihan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Aku perlu
Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, benar Terima Bapa. kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami perlu. Amin. Hanya Engkaulah yang kami butuhkan Amin. selalu Tuhan. Banyak badai kiri kanan depan belakang menghadap Oh, kami untuk haleluya datang kepada Yesus. hari ini. Terima kasih Kami Tuhan. perlu Engkau Tuhan mengurapi kami. Terima Kami kasih, perlu Yesus. pertolongan-Mu lebih Amin. lagi Tuhan. Pada hari Kasih. ini kami datang meminta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Meminta ampun daripada-Mu Tuhan. Berterima kasih kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bapak sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu berbicara Haleluya, lebih Yesus. mulut hamba-Mu pada hari ini. Amin. Biar lewat perkataan-perkataan yang sederhana Kau berikan hamba-Mu hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan yang mendengarkan dapat mencerna dan dapat mengerti bahwa betapa pentingnya firman-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan kita kembali bersama-sama di rumah kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tentang orang percaya dipanggil untuk melayani. Mari kita sama-sama katakan orang percaya Orang percaya dipanggil untuk melayani. Untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita buka Filipi 1 ayat 21 sampai yang ayat ke-22. Ayo Bapak Ibu mari kita buka Filipi 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Iya. Ya. Jadi ayat 23 saya tambahkan lagi, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu, ini adalah perkataan Paulus ketika berada dalam penjara. Kesaksian Paulus dalam penjara. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya ada dicatat di sini yaitu tentang hidup dipanggil untuk melayani, yaitu berbicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan berbicara tentang pilihan atau selera. Ada banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan tapi masih pilih-pilih jenis pelayanannya. Nah, ini Bapak Ibu kita harus mengerti dulu kenapa kita ada di dunia ini, apa visi Tuhan ada di kita untuk kita ada di dunia ini, yaitu untuk melayani Tuhan. Artinya apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun pelayanan jenis bentuk pelayanan yang gembala berikan kepada kita, kita harus melakukannya dengan setia. Amin. Amin Bapak Ibu, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sebatas mood. Ketika kita senang melayani Tuhan, hari ini kita datang pelayanan. Ketika kita sedang senang untuk bermain musik, kita bermain musik untuk Tuhan. Tapi ketika kita sedang tidak mood, ketika beban hidup dalam pikiran kita mulai menghantui kita mulai mundur. Nah, di sini adalah bentuk ketidaksetiaan kita ketika melayani Tuhan. Atau mungkin kita ketika dikasih pelayanan untuk jenguk orang, padahal kita suka untuk cuman WL aja, saya mau melayani WL, tapi gembala mempercayakan lebih untuk menjenguk saudara-saudara kita mulai males-malesan karena kita nggak suka. Yeah. Tapi di sini saya catat bahwa pelayanan bukan tentang pilihan atau selera, tetapi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuk jenisnya, kita harus setia untuk melayani Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau sedang terbentur, ya kan kita ada kendala, ada ini, kita mulai mundur dari pelayanan. Ketika kita sudah Tuhan jawab doanya, kita mundur dari pelayanan. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan banyak orang-orang yang untuk melayani Tuhan prinsipnya itu salah. Bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya untuk menyenangkan kesukaan diri sendiri.
Ketika hati lagi senang, kita pelayanan. Ketika hati lagi bergembira, berbunga-bunga, jatuh cinta, atau mungkin anak-anak muda yang sedang mengincar seseorang wanita di gereja, ya kan? Kita mulai rajin pelayanan, tetapi giliran dia sudah tidak mulai menyukai kita, kita mulai malas-malasan. Nah, ini adalah hal-hal yang salah. Prinsip-prinsip yang salah untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, karena banyak orang semakin hari melayani Tuhan juga bahkan karena duit. Nah, ini sangat bahagia. Ya kan? Melayani Tuhan karena duit. Ketika dibayar untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh rajin ke gereja, datang pelayanan. Tetapi giliran tidak ada duitnya, kita mulai mundur pelayanan, kita mulai pergi mencari pelayanan-pelayanan di luar yang ada duitnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang salah dalam melayani Tuhan. Ya kan? Saya catat lagi, mengingat hanya sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan tiba, maka kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Di Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Mengerjakan pekerjaan Yesus yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin, Bapak Ibu. Ketika waktu masih siang, ketika masih ada Tuhan berikan waktu setiap harinya, berarti itu tanda Tuhan mau kita terus untuk melayani Dia. Amin. Ketika pagi hari kita bangun, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Dia berikan. Itu adalah satu bentuk melayani Dia. Melayani Dia dalam apa? Menyembah, memuji nama Dia. Ya kan? Ketika kita masuk dalam pekerjaan kita bertemu dengan banyak orang, terus kita memberitakan tentang kasih kebaikan Tuhan kita pada hari ini, itu adalah salah satu ciri untuk melayani Tuhan. Bukan hanya soal di gereja, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan, iblis sudah tidak lagi sibuk mengurusi gereja, melainkan mengurusi keluarga-keluarga kecil, melainkan keluarga-keluarga yang ada pada saat ini, keluarga-keluarga yang baru menjadi keluarga, ataupun keluarga-keluarga yang sudah besar. Itu iblis sedang gencar-gencarnya mengincar keluarga. Amin, Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang gereja sudah tutup. Iblis gak perlu lagi sibuk-sibuk untuk membuat gereja tutup, sibuk-sibuk untuk menyerang gereja. Gak perlu lagi, karena pandemi ini gereja hampir semua tutup karena pandemi. Melainkan apa? Tumbuh gereja-gereja kecil yang ada di rumah, yaitu keluarga kita. Nah, iblis sedang sibuk mengincar keluarga-keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Amen. Jadi kita harus perhatikan ini. Ketika kita berada di gereja ataupun tidak ada di gereja, kita harus terus untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan mengincar orang-orang yang iblis mengincar orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Iblis gak perlu lagi mengincar orang-orang yang malas-malesan. Ya, iblis ngapain lagi ngincar orang malas-malesan berdoa? Iblis ngapain lagi incar orang yang malas-malesan datang ke gereja? Tapi justru orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh, itulah incaran iblis. Amin. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, katakan yang ada di rumah suami, istri, anak-anak, kamu adalah incaran iblis, ya kan? Iya, hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena sedikit saja kita lengah, kita mulai diintimidasi oleh iblis. Mulai diintimidasi, aduh kamu ini tidak suci, Tuhan tidak menerima orang yang tidak suci. Wow, iya kan? Padahal Tuhan sangat menerima orang-orang yang berdosa. Bukan dosanya, tetapi orangnya. Amin, Bapak Ibu. Amen. Jadi menjadi benar saja tidaklah cukup. Hidup orang percaya harus disertai dengan pelayanan. Alkitab menyatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sangat sedikit, Bapak Ibu. Ketika seorang petani memanen sebuah padi sekitar 2 hektar, kalau hanya satu saja orang yang memanen padi tersebut, maka akan lama, ya kan? Sehingga panenan-panenan yang mungkin agak di ujung itu sudah mulai membusuk.
Saking hanya satu orang saja yang memanen padi tersebut. Ya. Tetapi Bapak Ibu ketika kita bersama-sama bersatu untuk memanen padi tersebut, maka tidak ada lagi panen-panenan padi yang membusuk. Karena kita bekerja sama. Tetapi kalau hanya satu orang saja kita memanen padi tersebut, maka ada panen yang dapat ada padi yang dapat dipanen, ada Dituai. juga padi yang tidak dapat dituai karena busuk, karena sudah terlalu lama. Ya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu ketika menemukan teman kita yang curhat kepada kita masalah kehidupannya, bantu mereka dengan doa. Amin. Ya kan? Bantu cari solusi mereka, dekatkan mereka dengan Tuhan. Maka apa? Maka ketika mereka mengerti bahwa firman Tuhan adalah segalanya, kita sudah memanen padi yang sudah menguning ini. Amin. Amen. Makanya dikatakan Alkitab menyatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Jiwa-jiwa yang ingin dituai itu sangat banyak Bapak Ibu. Tetapi orang yang mau menuai jiwa-jiwa tersebut hanyalah sedikit. Ya kan? Orang hanya berpikir, udah saya pelayanan di atas mimbar, di depan Pak Gembala. Udah, selebihnya saya keluar dari gereja, saya udah gak mau pelayanan. Ya kan? Saya punya kehidupan sendiri. Nah ini adalah kesalahan yang cukup besar ya kan. Jadi menjadi benar itu bukanlah hal yang cukup untuk dalam kehidupan Kristen. Tetapi juga melayani Tuhan itu adalah melengkapi kehidupan Kristen, anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pelayanan itu sepenuhnya kepada para pendeta. Dia kan atau full timer atau rohaniawan. Karena sebesar apapun energi yang dikeluarkan mereka takkan mampu menjangkau jiwa-jiwa secara penuh. Karena di luar sana tak terhitung jumlah jiwa yang harus dilayani. Ya, Amin amen. Bapak Ibu, terkadang kita milih, ya udahlah Pak Gem aja lah yang menjenguk Joel lah yang lagi sakit. Udahlah Pak Gem aja yang menjenguk Pak Ika lah yang lagi sakit. Nah ini adalah perspektif yang salah. Karena apa? Karena tenaga seseorang pendeta atau full timer atau pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan itu terbatas, tidak dapat menjangkau seluruh jiwa-jiwa yang ada di dunia ini yang dalam hidup dalam kegelapan. Melainkan ketika kita juga ikut ambil alih dalam pelayanan tersebut, maka pertumbuhan jiwa-jiwa Kristen di dunia ini semakin besar. Amin. Amin. Jadi yang harus diperhatikan adalah melayani Tuhan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, tanpa kesiapan hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita harus siapkan hati kita untuk melayani Tuhan. Jangan asal melayani atau terburu-buru terlibat dalam suatu pelayanan jika pada akhirnya kita tidak setia dan tidak tekun melakukannya. Iya. Nah ini adalah hal yang paling penting kita untuk melayani Tuhan. Ya kan? Jadi kan kata Paulus tadi katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin Bapak Ibu, kita Amin. adalah pohon yang ditanam oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah roh. Amin. Sehingga apa? Ketika orang datang berbicara kepada kita, dia dapat menerima atau menikmati rasa buah yang manis yang kita hasilkan Bapak Iya. Ibu. Jadi pelayanan bukanlah soal tentang asal-asalan, berarti bukan soal tentang ya udah saya melayani tapi hidup saya masih merokok, hidup saya masih minum minuman keras, suami-suami masih pukul istri, istri-istri masih suka injak-injak suami atau pukul-pukul suami, ya kan? Tidak memberikan kasih secara damai. Nah ini harus kita perhatikan juga Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak yang masih memukul istrinya karena kesalahan sedikit, pak pukul istrinya. Karena kesalahan ini, pak pukul anak-anaknya. Nah ini adalah perspektif salah. Padahal dia sering berdoa, sering berbahasa roh, sering melayani Tuhan. Tetapi ketika dia tidak bisa menjadi berkat khususnya dalam keluarganya, maka pelayanannya itu sia-sia. Saya katakan Amin. secara Ya. sungguh-sungguh. Pelayanan seseorang akan sia-sia ketika tidak dapat menghasilkan buah. Ya kan, jadi pelayanan yang baik, penyembah-penyembah yang baik bukan hanya tentang orang lain diberkati, tetapi kita juga diberkati.
Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika orang lain diberkati, ketika kita diberkati, maka orang lain juga pasti menikmati hasil yang lebih manis. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin ada 1-2 orang yang diberkati lewat pelayanan kita. Tetapi yang paling terpenting adalah keluarga kecil kita dulu. Apakah keluarga kita diberkati lewat pelayanan kita? Apakah keluarga kita diberkati oleh hasil buah yang kita lakukan selama melayani Tuhan? Amin. Jadi kasih setia adalah kunci bagi kita untuk dapat melayani seumur hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetap setia untuk melayani Tuhan. Tetap setia, taat, kuat untuk melayani Tuhan. Walaupun badai di kiri kanan, tetap berdoa, yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan jangan pernah berhenti untuk setia. Ketika doa kita masih ada dalam masa-masa untuk dijawab Tuhan, jangan pernah berhenti untuk setia. Amin. Ketika anak-anak kita mengajarkan anak-anak kita tetapi tidak penuh dengan kesabaran, itu tidak akan berhasil. Tetapi teruslah sabar, setia sampai anak-anak kita berubah. Teruslah berdoa sampai suami kita mau mengikuti Tuhan. Teruslah berdoa sampai keluarga kita dimenangkan sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu. Tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya serahkan kembali kepada Bu Gembala. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih buat anak kami Timi pada pagi hari yang telah menabur firman-Nya yang mengajak kita untuk lebih setia lagi melayani Tuhan, untuk lebih lagi dalam melayani Tuhan, baik dimanapun kita berada, baik pelayanan dalam rumah tangga kita maupun dalam pelayanan ibadah raya kita di tempat ini. Terima kasih, biar Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan sapa dulu yang telah bergabung pada pagi hari dengan kita. Iya, kita akan mulai dari Saudara Maya Patricia, shalom. Shalom. Yoas Marcelino, shalom. Shalom. Ibu Liana Herawati, shalom. Shalom. Bapak Tupak Selala, shalom. Shalom. Ibu Eja Safitri, shalom. Shalom. Opung Yosef, shalom. Shalom. Pak Arifin Putra, shalom. Shalom. Ibu Yani, shalom. Shalom. Daniel Mahendra Manurung, shalom. Shalom. Ibu Junita, shalom. Shalom. Ibu Dewi Lim, Gembala Sidang, shalom. Shalom. STT Samuel Elizabeth, shalom. Shalom. Ibu Herna Uriansati, shalom. Shalom. Ibu Syamsidar, shalom. Shalom. Bu Basaria, shalom. Shalom. Opung Yosef, shalom. Shalom. Ibu Olina, shalom. Shalom. Bapak Teddy, shalom. Shalom. Pak Hari Rama, shalom. Shalom. Ibu Ida, Ana, shalom. Shalom. Oke, tadi ada Pak Gembala ya kan? Gak ada ya? Capek kali tadi malam ya, baru nyampe ya. Oke, terima kasih semuanya atas telah live pada pagi hari ini bersama kita. Saya percaya orang yang setia terus datang kepada Tuhan, maka dia akan meraih berkat-berkatnya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam syafaat kita pada pagi hari ini. Itu yang pertama, kita berdoa buat usaha dan bisnis kita, keluarga kita masing-masing. Dan juga kita berdoa buat bangsa negara kita, berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok pun sekali, bahkan di kota-kota, supaya Tuhan memakai dengan luar biasa. Mari kita akan masuk dalam syafaat, kita nyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu.
kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini firman mengajarkan kami Amin, supaya kami lebih melayani setia di Amin. hadapan Tuhan. Melayani sesama kami yang ada di dalam Yes. dunia ini. Melayani Tuhan, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Amin. Engkau mati di kayu salib oleh karena pelayananmu dalam kehidupan kami. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah kami seumur hidup kami ini melayani Tuhan. Amin. Setia sampai mati. Amin. Karena upah kami besar di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami lebih lagi melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Hari ini Tuhan kami berdoa buat teman-teman FB kami, teman-teman yang ikut live pada pagi hari ini. Kami berdoa buat Maya Yes, Petresia Tuhan. Amin. bersama Monalika Ya, Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu ini Bapa. Amin. Engkau tahu kesetiaannya melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Engkau memberkati Tuhan Maya, berkati Monalika, pekerjaan mereka, bahkan Maya yang masih kuliah, berikan kecerdasan, kepintaran mengikuti setiap kuliahnya Tuhan. Amin. Dan segala biaya-biayanya kau sediakan. Beri Amin. kekuatan dan kesehatan buat Maya dengan Monalika, beserta papa mamanya. Berkati berkelimpahan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Liana Herawati, yaitu keluarga Bapak Titus Handoko, memberkatilah Engkau pada keluarga ini. Tuhan, kami menyerahkan selalu ke dalam tangan-Mu, Ya, baik pagi maupun malam. Tuhan, Ya, Engkau tahu Tuhan bisnis yang mereka geluti akhir-akhir ini. Ya, Engkau memberkati dalam Amin. nama Yesus. Amin. Curahkan berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub di Yes. sana Tuhan. Amin. Kirimkan order-order besar. Bapak Tuhan, Engkau yang memperluas tempat. Engkau yang memberikan order-order Amin. Tuhan. Terima kasih bahkan karyawan-karyawan buatlah bekerja dengan baik. Janganlah keamanan yang keamanan yang terjamin. Biarlah Tuhan segala roh-roh perongrong, bahkan pundi-pundi bocor, belalang pelahap, kami hentikan, kami usir tangking dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap kerugian-kerugian Tuhan gantikan. Dalam nama Yesus Dalam nama terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Berkati berkelimpahan. Bahkan biaya daripada misal kuliahnya. Tuhan sediakan setiap apa yang diperlu. Kami percaya karena Tuhan kami Tuhan yang hidup. Engkau sanggup menolong kami dalam kesulitan. Kami juga berdoa keluarga Bapak Tupak Silalahi. Berkatilah berkelimpahan. Sebagai tambal ban Tuhan berkati berkelimpahan. Berkati anak-anaknya. Berikan rendah hati. Roh takut Tuhan. Roh yang suka memberontak, lepaskan, tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan rendah hati. Khususnya Ika Tuhan berikan pekerjaan. Dan juga Tuhan Joel berikan semangat untuk bekerja. Berkati. Bahkan Ratna Tuhan yang masih sekolah. Berikan kecerdasan, kepintaran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kesehatannya. Engkau memberkati. Kami berdoa buat keluarga Echa Safitri. Bahkan Pak Harno berkati mereka berkelimpahan. Amin. Usaha bisnis mereka berkatilah Tuhan. Yes. Kesehatan mereka Tuhan berkati, bahkan kedua anaknya berkati kesehatannya, bahkan mamahnya, kedua orang tua mereka berkati Tuhan. Amin. Dengan kasih sayangmu dari Tuhan. Dan adiknya Tuhan, usaha bisnisnya berjaya terus, memberkati engkau baik kesehatannya, berkat melimpah. Bahkan kami berdoa buat Opung Yosef Tuhan, berkati Opung ini Tuhan, yang tidak mudah lagi, berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru selalu untuk datang doa pagi, doa malam kepada Tuhan, melayani Tuhan. Beri kekuatan yang baru, berikan sukacita selalu dalam hidupnya. Berkatilah Tuhan pekerjaan setiap hari sebagai penjual warung. Engkau berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya, berkati seluruh Tuhan keluarga besarnya. Beri kekuatan kesehatan, bahkan anaknya Surabaya semua engkau berkati berkelimpahan. Apapun rencana-rencana keluarga ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa buat keluarga Bapak Arifin Saputra. Tuhan berkatilah keluarga ini Bapak. Tuhan berkati suami istri, pekerja mereka, usaha bisnisnya. Berkat melimpah, berkat melimpah. Dan juga penyakit-penyakit ditanam iblis. Kepada Bapak Arifin kami cabut dalam nama Yesus. Sembuh sempurna. Karena darah Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Roh bekerja di sana.
Bahkan rumahnya yang masih direhab hari ini, Engkau buat jalan keluar dana-dana yang dibutuhkan. Kedua anaknya, Engkau jagai serta berikan kekuatan kesehatan. Engkau selamatkan papa mamanya, cicinya, kokonya. Selamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Yes. Bertekuk lutut menyembah hanya Yesus Tuhan Raja dalam keluarga besar mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Yatmi Tuhan. Engkau tolong ibu ini sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangganya. Berkati Tuhan berkelimpahan. Amin. Segala usaha bisnisnya Tuhan perlancar dalam nama Yesus. dalam nama Rencana anaknya tanggal 1 Oktober ini. Tuhan pernikahannya Tuhan ubah air menjadi anggur. Buat berkah-berkah Allah mengalir. Biarlah para undangan hadir. Buat keamanan. Oh, setiap undangan-undangan ini hadir, tidak ada yang bawa virus. Semuanya masuk cita dan sehat, pulang juga sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, besar mereka. Beri kekuatan kesehatan khususnya keluarga besar yang Tuhan. Kami berdoa buat keluarga daripada Bapak Daniel Mahendra Manurung. Engkau berkati berkelimpahan. Oh, berkati kesehatan mereka. Berkati usaha mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Junita. Ya Yesus. Kau berkati Tuhan yang ada di Belawan saat ini Bapa. Berkati ibu ini Tuhan. Yang selalu setia mengikuti live kami. Berkati anaknya Nandito. Berkati anaknya Tuhan Daniel. Berkati berkelimpahan. Amin. Buatlah Tuhan kekuatan kesehatan mengalir. Perlindungan Tuhan bagi kedua anaknya. Bahkan usaha bisnisnya mereka berkati. Kami berdoa buat Ibu Dewi Lim Tuhan. Dia Tuhan Engkau pakai menjadi gembala sidang di villa. Berkati Tuhan usaha bisnisnya. Berkati, pakai dia menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Engkau beri kekuatan kesehatan suami istri, anak-anak dan cucu-cucunya, mantunya, semua berkati berkelimpahan. Kami berdoa keluarga buat sekolah STT Samuel Elizabeth. Oh, berikan Tuhan, oh murid-murid atau mahasiswa yang baru untuk mendaftar. Kau berkati berkelimpahan. Pakai mereka menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Herna Yurisianti. Kami berdoa Tuhan. Keluarga ini Bapa, mari Engkau selamatkanlah Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu lebih dalam bagi keluarga ini. Engkau memberkati usaha bisnis mereka, konter-konter mereka berkati. Baik yang ada di sini maupun di Tegal Alur. Berkat melimpah. Pakai Tuhan Adit, pakai Tuhan Andreas Bong Tuhan untuk berikan keahlian untuk dalam bidang ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berkati kedua anaknya. Engkau beri kekuatan kesehatan buat masa depan yang luar biasa kepada kedua anaknya. Oh, berkatilah Tuhan. Jamaah keluarga besarnya yang di kota Tuhan. Cicinya, kokonya, papa mamanya yang belum percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Rebut keluarga ini Tuhan menjadi milik kesayangan-Mu. Engkau berkata satu orang Tuhan Kau selamatkan, maka seisi keluarga itu Tuhan selamatkan. Pakailah Ibu Esther, pakailah Tuhan Ibu Herna ini Tuhan menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Tante Samsidar Huta Barat. Engkau berkati ibu ini Tuhan, Kau berkati suami istri, berkati anak-anaknya Tuhan. Oh, berikanlah Tuhan jalan keluar bagi setiap rencana-rencana mereka. Kami juga berdoa buat Kakak Basaria Cihaan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, baik kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Olina, yaitu Pak Franciscus. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Oh, berkati berkelimpahan. Rencana mereka hari ini pergi ke notaris Tuhan untuk penyelesaian daripada tanah warisan orang tua mereka. Engkau turut campur tangan, Engkau ada di dalamnya. Amin. Kami percaya kalau Tuhan ada di dalamnya, Yes. maka ada hal-hal yang baru yang terjadi. Ada mujizat bisa terjadi. Biarlah Tuhan benar-benar tersaksi, benar-benar terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tolong mereka Tuhan. Engkau turut campur tangan. Tuhan, Engkaulah pembela mereka. Engkaulah yang menolong mereka. Nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi. Terjadi. Sertailah mereka untuk pergi ke notaris nanti Bapak. Biarlah Tuhan Kau memberkati Bolina berbicara. Berkati semua Tuhan yang ambil dengan dia. Kau berkati anaknya Elizabeth dan Yonatan. Segala biaya kuliah Elizabeth Kau sediakan. Bahkan Yonatan Tuhan Engkau memberkati pekerjaannya.
Beri kekuatan kesehatan. Kami juga Amin. berdoa buat keluarga Teddy Rudi Tuhan. Kau berkati dia Tuhan keluarga ini. Baik anak-anaknya, cucunya. Berkati berkelimpahan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Hari. Tuhan Engkau memberkati keluarga ini Bapak. Baik Bu Yeni. Berkati mereka Tuhan berkelimpahan. Apapun yang mereka kerjakan sebagai Bapak Hari Tuhan pekerjanya. Tuhan memberkati berkelimpahan. Engkau berkati Jingga yang di sekolah Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan mengikuti sekolahnya. Segala biayanya Kau sediakan. Berkatilah finansial mereka. Buat mereka Tuhan lebih lagi pakai lebih luar biasa lagi. Kami berdoa buat Ibu Ida Hana Tuhan. Kau berkati mereka ini Tuhan. Berkati berkelimpahan. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi dia. Pakai dia menyelamatkan keluarga besar anaknya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa Tuhan. Buat Bapak Gembala sidang kami Tuhan. Yang masih di Sumatera Tuhan. Engkau memberkati selalu perjalanan mereka. Kemanapun mereka berjalan. Engkau sertai dalam nama Yesus. Jauhkan segala berbahaya, jauhkan kecelakaan. Jauhkan dari zona-zona merah yang ada di Sumatera. Luputkan mereka dari situ. Proteksi dengan dari Yesus. Beri kekuatan, kesehatan buat suami hamba-Mu. Bahkan juga mertua hamba-Mu yang ikut bersama dia. Berkati hidupnya. Berkatilah kesehatannya. Berkati finansialnya. Buat sukses berhasil perjalanannya. Pertemukan dia sepanjang jalannya. Dengan orang-orang berbaik hati. Dengan jiwa-jiwa yang baru. Pertemukan dia, pakai dia dengan urapan dari Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi dia. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Lydia Kusuma. Berkatilah ibu ini suami istri. Berkati usaha bisnisnya. Berkati anaknya Imelda. Berkati anaknya Yusuf. Berkati. Bila usaha bisnis mereka naik-naik. Tidak pernah turun. Beri kekuatan kesehatan. Baik Bu Lili yang di Bogor. Pulihkan kesehatannya. Anak-anaknya, cucunya, mantunya. Berkati berkelimpahan. Kami berdoa juga Bapak Franky suami istri. Berkati berkelimpahan. Kami juga berdoa Tuhan Bu Erna. Saudara Erna Sitorus. Berkati dia Tuhan. Usaha bisnis apapun digeluti akhir-akhir ini. Tuhan buatlah melimpah. Berkat melimpah. Banyak orang yang order usaha bisnisnya. Dan juga papanya Tuhan. Pak Utis terus berkati kesehatannya. Mamanya. Baik adik-adiknya, kakaknya. Berkat melimpah. Semua Tuhan naungi. Dengan kuasa-Mu bekerja Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lili yang ada di Ibu Lili Yose Tuhan yang ada di rumah duka bekerja, berkati dia Tuhan, jauhkan dari zona merah. Berkat melimpah bagi dia, beri kekuatan kesehatan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam pelayanan kami ini Tuhan, terus menerus dalam kuasa-Mu bekerja. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat ini Bapa, buat hidup bergaul dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah. Mau Tuhan rajin berdoa, rajin baca firman. Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan bagi jemaat-jemaat ini semua Tuhan. Yang sudah menabur perpuluhan, bahkan yang menabur diakonia, menabur misi gereja. Tuhan berkati berkelimpahan. Curahkan berkat berhamil saya ke usaha bisnis mereka. Yang belum bekerja beri pekerjaan. Yang ingin menabur tetapi tidak ada benih. Tuhan berikan benih bagi mereka. Bukakan bisnis-bisnis yang baru bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkat Allah mengalir bagi mereka. Sekalipun hidup ini sulit. Bisnis orang sulit. Tetapi bisnis anak-anak Tuhan tetap naik. Tetap ada berkat melimpah. Dalam nama Yesus berkatilah jemaat-jemaat-Mu semua Tuhan. Berkatilah usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Semua Tuhan bangsa negara yang kena COVID. Sembuhkan dalam nama Yesus. Baik yang ada dirawat di rumah sakit. Baik yang ada isolasi mandiri. Tuhan sembuhkan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Khususnya akan berdoa buat pendeta Amos Hasibun yang ada di Sumba. Tuhan sembuhkan penyakit-penyakitnya. Oleh bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi pendeta Amos. Jika Tuhan masih pakai dia, sembuhkanlah. Sembuhkanlah dalam nama Yesus. Buat tidak menderita dalam dunia ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua syafaat ini. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini, nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Semua kita yang ikut live hari ini, mari kita akan tutup doa saat teduh kita. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh, kita akan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha bisnismu. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Pada hari ini terimalah berkat, anugerah, rahmat cinta dari Tuhan. Serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya mengatakan amin. Pada pagi hari ini terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang telah ikut live ini, bahkan teman-teman FB. Kami percaya saudara diberkati pada pagi hari ini, dan yang merasa diberkati boleh membagikan kepada teman-teman kita, sanak famili saudara kita, supaya mereka juga diberkati seperti kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, selamat beraktivitas pada pagi hari dan maju terus, tetap semangat. Shalom.